Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Yasin Allah berfirman, pada hari al-yauma, yang dimaksud al-yauma hari di situ adalah yaumul hisab, hari perhitungan amal, hari peradilan. Allah sudah tahu, bukan Allah tidak tahu, tapi itulah proses memberitahukan kepada kita bagaimana peradilan Allah itu amat sangat adil. Jadi jangan lalu kita berdoa karena tahu bahwa selawasannya ini Pak menulis di mana kan? Nah itu nanti bisa menjadi adzunub al-malakiyah. Jadi ada dosa-dosa yang hubungannya itu model meremehkan Allah Ta'ala, model mempertanyakan tentang Allah. Kok begitu sih Allah itu? Itu adzunub al-malakiyah, termasuk dosa, yaitu kekuasaan Allah. Jadi pada hari peradilan nanti nakhtimu ala afwahihim, ujar Allah, aku kunci mulut-mulut mereka. Mulut ini kan biasa jujur, bisa juga biasa dusta. Muyak Allah kunci di akhirat, menunjukkan tentang keadilan Allah. Manusia bisa dusta. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, aku kunci lisan-lisan. Afwahihim, famun itu mulut, lisan. Aku kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, aku menjadikan kaki-kaki ini. Wa tukallimuna aydihim, aku jadikan kaki-kaki itu berbicara. Maaf, wa tukallimuna aydihim, aku jadikan tangan-tangan mereka itu, yadun jamaknya aidi, tangan, berbicara. Aku jadikan tangan ini berbicara. Ada mulutnya, dalam menggambarkan curcuman. Jadi setiap ini ada digambarkan, ada mulut berbicara.
mulutnya dikunci, tangannya ya, jadi mulut. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi. Ya soalnya kemana-mana kan betis umpat terus, kecuali betis kalau ditinggal, nah itu baru tidak menyaksikan. Kita alhamdulillah sekarang di masjid ini kita melaksanakan sholat berjamaah, kaki kita juga ikut. Walaupun kita ini sudah ditulis semua dalam surat Yasin yang sebelumnya juga, Allah juga mengatakan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, aku terus menerus menulis bil mudhari' istimrar. Aku tulis apa yang sedang dikerjakan ini, ditulis, bahkan maknanya juga bisa direkam, ada gambarnya, YouTube-nya ada. Kami tulis yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, ditulis. Lalu Allah mengatakan wa kulla syai'in, semuanya, segala sesuatunya, ahsainahu, aku simpan, fi imamin mubin, di lauh mahfuz. Gak kena virus, gak hilang. Gak kena virus, gak hilang. Ada. Nah, yang belum Anda sampaikan di sini adalah bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang mereka al-kasb, yang ia usahakan. Jadi apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disimpan. Kitanya enggak ingat, kitanya enggak ingat. Kalau ceramah bulan yang lalu apa isinya ya kada ingat lagi, volumenya kada ingat. Kecuali kalau catat nih judulnya. Kalau kada tercatat kada tercatat kada ingat lagi. Jadi dicatat. Loh, dulu judulnya ini, bisa juga diulang, tidak apa-apa. Artinya bahwa keberadaan al-kasb, usaha, keadaan apa yang kita lakukan itu ada. Jadi ketika kita berbicara al-qadar ya, tentang takdir, itu kadang-kadang orang bisa menghilangkan al-kasbu, usaha. Ya, aliran Jabariyah, al-imanu bil qada'i wal qadar. Ulun ulangi, bagaimana pemahaman para ulama tarjih menyimpulkan tentang qada dan qadar. Ya macam-macam orang mendefinisikan. Qada itu planning Allah, al-qadar ketetapan itu yang terjadi, ketentuan. Kita baru tahu rencana Allah itu terjadi kalau peristiwa itu ada pada kita. Sekarang ini ketetapan Allah hari ini, alhamdulillah kita berada di masjid, baru tahu. Nanti setelah Isya kemana kita? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Rencana untuk melakukan mungkin, tapi apakah rencana itu
sesuai dengan ketetapan Allah. Ulun setelah Isya ini boleh ke Manaram. Kan itu rencana usaha yang akan kita lakukan. Tapi pas di tengah jalan ada kawan, kalau saya boleh lagi guru di hotel sini aja, Pak. 4. Jadi rencana kita yang tadinya ke Manaram ada jadi. Kenapa? Rencana Allah lain dengan apa yang menjadi rencana kita. Yang berlaku adalah rencana Allah. Itu seperti itulah hidup. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan, melainkan atas dasar yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Memang nanti perlu juga kita memahami tentang al-masyiah, al-iradah wal masyiah, kehendak serta keinginan Allah. Itu juga perlu dipahami apa keinginan Allah dan apa kehendak Allah. Yajibu alaina, wajib atas kita an nu'mina bi anna Allah khalaqa kulla syai'in. Wajib atas kita meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Itu dasar utama. Gak ada pencipta selain Allah. Aku nama Allah itu harus didasari bahwa Allah lah penciptanya. Alangkah indahnya kalau dimulai dengan alhamdulillah ulun baik nama Allah. Artinya atas karunia dari Allah kita punya ilmu sehingga kita bisa mengolah pais. Sekedar pais, alhamdulillah Allah memberikan ilmu untuk mengaduk-aduk berbagai macam hal. Yang penting ada gulanya, bila ada gula manis gitu. Segala sesuatu itu Allah. Dan Allah itu tahu di mana makhluknya, di mana yang Allah ciptakan, itu tahu. Bukan Allah tidak tahu. Nanti coba ada ahli-ahli filosofi yang mengatakan Allah itu hanya mengetahui di mana ciptaannya. Bagaimana ciptaannya itu berjalan, itu terserah Allah, terserah makhluk itu sendiri. Nggak bisa, karena makhluk itu sudah diberikan kemampuan dan diberikan ketetapan ini berjalan sendiri. Nggak bisa. Allah itu tahu. Kalau kita bicara kita sih, kita ini kan ya dengan syakal yang kabir, dengan bentuk yang besar. Tapi kalau dengan benda yang kecil, lah tikus itu anaknya loh sampai 40 itu kan heran kalau kita. Tikus mengkacau nih, anaknya 30, sekali keluar berul 30. Kita ini ada 5, ada manusia. Suatu yang luar biasa. Wa amara wa naha. Di samping Allah itu menciptakan segala sesuatu, juga Dia Allah memerintah, dan Allah itu pun juga melarang. Jadi hidup ini memang. Nah ini di sini nanti kita diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Allah ada melarang, ada memerintah. Nah, kita diharapkan oleh Allah supaya memiliki at-tazwid. Tazwid itu bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu.
bekal yang kita lakukan itu apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau menurut Ibnu Qayyim seperti yang sampaikan di Masjid Al-Jihad pagi tadi, itu ada az-dzunub al-malakiyah. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh kita itu karena ingin menyayangi Allah Ta'ala, meremeh-remehkan Allah. Iya sama gue ini, itu sering begitu. Di mana keadilan Allah? Sering itu dosa, ya. Apalagi sampai merujuk kepada kesyirikan. Kesyirikan itu az-dzunub al-malakiyah. Begitu Ibnu Qayyim. Kok berani-beraninya makhluk Allah itu memiliki kekuatan yang sama dengan Allah? Ya enggak lah. Sekedar nomor sepeda motor aja akan mendatangkan hoki dan akan mendatangkan kesialan. What is the number? Apalah artinya sebuah nomor? Ada nomornya ditakuti. Ini nomor yang akan mendatangkan keberuntungan, ini nomor yang akan mendatangkan kesialan. Anak itu 3, anak pertama lakian, anak kedua binian, anak ketiga lakian pula. Nah, biniannya tak kapit di tanah. Sial nih binian ini, harus dimandiin. Nah, bocah itu siapa? Tabib. Makanya siapa mendatangi al-arraf, man ata arrafan, siapa yang mendatangi orang-orang yang sok tahu enggak? Ini sialnya nih. Enggak ada dimandiin kembang orang apa kan? Itu namanya apa? Az-dzunub al-malakiyah. Dilarang oleh Allah. Ya sudah, segala sesuatu yang terjadi kembalikan bahwa ini adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi adalah baik bagi kita. Selesai. Ada juga yang namanya adzunub asyaitoniyah, dosa-dosa yang dilakukan oleh syaitan sehingga menular ke kita. Al-kibr, kesombongan, al-hasad, kedengkian, tamak, serakah. Bahwa kita berusaha, ya. Tapi kalau serakah kan tidak. Kalau itu ampun orang. Manusia ampun seorang. Bahkan ampun seorang pun kalau diberikan ke orang juga kan begitu. Jadi bukan ampun orang juga seorang juga mengambil. Jadi dalam bisnis kita itu sifatnya sosial. Jadi tidak ingin kita itu merusak orang, enggak. Apalagi merusak orang dengan jalan yang halus, disimbol-simbol supaya orang kadang-kadang suka. Datang ke tabibnya itu juga berkawan dengan syaitan. Ada banyak simbol kebencian. As-sarf, al-ataf as-sarf. Ya, sihir itu bisa al-ataf, menjadikan orang itu sayang, menjadikan orang as-sarf, menjadikan orang itu pembenci. Ada. Oh, itu jin sendiri kok mengatakan dalam surat jin ada. Itu ada manusia itu yang datang ke aku, minta bantuan ke aku supaya orang tidak suka singgah ke toko sidin, ke warung sidin, disingguri banyak. Alhamdulillah ini. Itu namanya adzunub asyaitoniyah. Ada adzunub as-sabaiyah yang dilakukan oleh manusia. Manusia ini bisa penyalikan, bisa menggunjing, nah itu menyalahkan orang, menjatuhkan orang, merendahkan orang, kan tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah ad-dzunub al-bahimiyah, yakni
dosa-dosa akibat yang dilakukan seperti binatang. Binatang itu tidak mampu untuk menahan hawa nafsu. Apabila kita seperti nafsu binatang, maka kita akan menjadi dosa. Kan begitu. Binatang kada tahu ini dan sana apa, kada tahu. Berzina, judi apa, merebut ampun orang, sebagainya. Itu sudah sifat bahimia. Anak menang seorang, apa mau yang memberi ke orang? Kecuali Allah memberikan kasih sayang seorang binatang induk kepada anaknya. Tapi kalau anaknya sudah ganas, ada lagi pisahnya. Nah, mudah-mudahan kita ini kan wa amara, Allah memerintah begini. Kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadara maqduran. Kepastian yang Allah itu dicari melarang dan perintah itu, Allah itu menetapkan sesuatu dengan penuh kepastian. Qadara maqduran wa kana amrullahi qadaran maqduran. Dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Ada ketentuan-ketentuannya. Wa anna Allaha qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalqi. Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu sebelum Dia Allah menciptakan segala kejadian. Yusarriful kainat ala muqtada ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Allah itu menentukan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan segala kejadian. Jadi gak ada bagi Allah itu kebetulan kita enggak ditetapkan oleh Allah. Kita ketemu di sini nih, kita dari arah mana-mana kan jadinya hulu hilir, depan belakang sampai kiri sampai kanan. Itu gak kebetulan gitu. Hati kita dijadikan satu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan. Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sedemikian rupa. Semua diatur. Ada toko banyak, Allah mengatur. Jalan orang ada menukar tadi teh. Belok kada jadi terus. Itu Allah yang mengatur. Rezekimu ini ada sudah nak bernegosiasi jual beli parak sudah mau 35.000 jadi sekali 35.000 lagi menaiki sini karas jadi. Kenapa? Karena memang Allah tidak menetapkan rezeki kita itu ke kita karena sudah itu karas mengarasi 5.000 tadi. Kenapa? Karena rezekinya bukan di sini. Keluarnya menukar hanya di sini nanti titik. Jadi mengatur segala yang ada itu dengan ilmihi ala muqtada ilmihi, atas ketetapan ilmu Allah, atas ketetapan yang diatur ketentuan dari Allah, kemudian kebijaksanaan dan kehendak Allah wa iradatihi. Kita nggak boleh mengatur kayak apa Allah mengatur, hati-hati kan. Adzunub al-malakiyah. Kok menanyakan tentang bagaimana Allah
Kita tidak boleh menanyakan tentang kekuasaan Allah. Bahwa setiap kita melaksanakan sembahyang, membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah itu Allah itu menjawab. Allah itu menjawab. Maliki yaumiddin. Allah adalah pemilik, Allah adalah raja, penguasa di hari kemudian. Allah langsung menjawab, majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Kita tidak usah punya pertanyaan kayak apa Allah menjawab, sementara orang sembahyang bersamaan itu berjuta-juta. Tidak usah kita mengatakan seperti itu. Allah maha sempurna, Allah maha mendengar, Allah maha berbicara. Tetapi berbicara dan mendengarnya tidak sama seperti kita berbicara dan seperti kita mendengar. Maka kita ini bisa saling uang, Pak. Sudah Tuhan ini memang bisa saling uang. Mendengar ya, tapi tidak dapat intik benar. Allah yang kalah. Dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul kayak apa Allah mencatatnya? Pulang. Wal af'alu as-sadiratu 'anil ibad kulluha bi qada'illahi wa qadarihi wa laisa lil ibadi illa al-ikhtiyar. Adapun segala yang dilakukan manusia itu semuanya atas qada dan qadar Allah. Sedang manusia sendiri hanya dapat walaisa lil ibadi illa al-ikhtiyar. Sedang manusia sendiri hanya dapat berikhtiar. Loh, kalau Allah tidak ada qada dan qadar, enggak teratur alam ini. Gak teratur. Kalau ada anak sakit, tuh ada anak sakit, apa gawean orang yang di rumah sakit kan begitu mestinya. Nganggur ya bertahan madami. Ada orang sakit lalu yang enggak. Dengan qada dan qadar Allah akan terjadi seperti bahkan di rumah sakit. Ya, istilah uang. Anunya rumah sakitnya kalau ada orang yang sakit, uang. Ya enggak ada. Bagaimana cara pengaturan seperti itu tuh Allah. Nah, bagi kita adalah ikhtiar bagaimana kita bisa selamat dari kecelakaan. Sudah ya, hati-hati ada kawan ulun di masjid Kandangan. Sidin itu kan berjalan pagi-pagi, itu sudah di atas trotoar, trotoarnya kan tinggi, trotoarnya itu tinggi, dia pada jalan. Nah, ada sepeda motor dari belakang, ya naik trotoar, ya Allah, contoh ya tinggi, trotoarnya tinggi, ada sekilan. Sidin berjalan, ke muka dari belakang ini, dan ini sepeda motor naik ke atas, mantap, ke belakang Sidin, matilah ia. Ya Allah, sudah minggir lah. Jadi Sidin sudah berusaha ke atas, tapi Allah punya qada dan qadarnya. Hari itu Sidin harus meninggal. Begitulah hidup itu, Pak. Percaya atau tidak emang seperti itu. Ya harus percaya begitu. Nah, luputnya itu bila kita menjadi orang yang ragu. Ya itu uang. Nah, gitu. Kok bisa-bisanya sepeda motor naik? Fatakdiru minallahi wal kasbu minal ibad. Dari beberapa ayat dan hadis itu, lalu kesimpulannya
at-takdiru minallah, orang ulangin, maka segala ketentuan adalah dari Allah. Kalau dibahasakan yang lain, maka takdir dari Allah. Wal kasbu minal ibad, dan usaha adalah bagian daripada manusia. Kenapa? Karena memang Allah memberikan kepada kita unsur-unsur yang menjadikan kita itu mau bisa melakukan sesuatu. Lah punya tangan kan bisa berbuat. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika kita akan melaksanakan sholat, diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu akan mendirikan sholat, idza qumtum itu ya sebenarnya fi'il madhi karena ada idza lalu menjadi lil mustaqbal. Jika kamu akan mendirikan sholat, maka berwudulah, basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai siku, usaplah seluruh kepalamu. Kalau menurut kita, menurut Imam Syafi'i, usaplah sebagian boleh gitu. Dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Di atas mata kaki jangan pas. Kalau pas itu kan susah. Sama siku itu jangan pas di siku nih. Di atas lagi siku. Kalau pas kan susah. Nah itu di dalam Al-Quran. Lalu di dalam hadis Rasulullah menyempurnakan mulai dari niat dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua tangan ila akhir, sampai kemudian sesudah wudhu lisan kita pula berusaha untuk bisa berzikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Allah dengan takdir Allah itu telah menetapkan ini perintah, ini larangan. Wal kasbu minal ibad, dan usaha adalah bagian dari manusia karena ada perintah dan larangan itu. Ada yang mampu melaksanakan perintah itu dengan baik, dengan menyempurnakan. Ada yang tidak mampu untuk menyempurnakan. Berkumurnya kan ada. Waktu itu kan apa? Tapi nilainya berbeda. Kalau orang kampung kalau nggak salah, orang tuh kalau wudhu itu yang liput, nggak tahu liput tuh apa, meliputi malah sempurna. Dan segala gerakan-gerakan yang kita lakukan atas perintah Allah itu mendapatkan nilai di sisi Allah. Allah menilai. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka al-kasab yang ia usahakan. Ini yang bedakan. Yang bedakan itu di situ. Faharakatul abdi bi'tibari nisbatiha ila qudrati, itu sama kasban lahu wa bi'tibari nisbatiha qudratillah khalqan. Perbuatan manusia ditilai dari segi kuasanya, ya. Faharakatul abdi bi'tibari nisbatiha ila qudratin tusamma kasban. Perbuatan manusia ditilai dari segi kuasanya dinamakan hasil usaha sendiri.
Jadi kita melakukan, itu hasil usaha sendiri. Ada yang mendapatkan rezeki dari Allah 1 juta. Minimal kita mampu untuk mengambil dari 1 juta itu 25.000. Ada juga yang mampu 50.000. Jadi rezeki wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi perbuatan manusia ini ditilik dari segi kuasanya itu dari hasil usaha sendiri. Sehingga ketika itu kita mampu hanya selawe, ada yang mampu 50, ada mampu 100. Itu nilainya yang tidak sama. Nanti juga ada embel-embel yang lain, mesti harus ikhlas, kada boleh bisa sambat. Itu kan seperti itu. Wa bi'tibari nisbatiha qudratillahi khalqan. Ditilik dari segi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Ini yang kadang-kadang bingung, Pak. Jadi ketika kita bergerak mau minum, itu adalah iktibar usaha. Aku hendak minum, langsung masuk ke sini. Tetapi gerakan sehingga mampu untuk minum Allah nggak bisa, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kekuasaannya terhadap manusia, nggak bisa. Wa bi'tibari nisbatiha qudratillahi khalqan. Ditilik dari segi kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Tapi tidak bisa lalu usaha, keinginan yang kita lakukan ini disadarkan kepada Allah, tidak bisa. Umpamanya ini tidak halal, tidak bisa. Orang mencuri itu usaha manusia sendiri, tentu dinilai oleh Allah termasuk larangan. Tetapi bahwa perbuatan mengambil duit itu Allah. Itu yang harus dipahami. Kadang-kadang ini Allah Ta'ala ya yang mencuri, karena pintar. Makanya Rasulullah sudah jauh-jauh hari, innamal a'malu binniyat. Niat itu baru niat tol. Itu kasab, itu termasuk usaha. Usaha untuk niat. Bila kita hendak goreng bawa uduk kemudian berniat, mudahan aku ini kawak sholat tahajud. Itu mesti, Pak. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, mesti seperti itu, berniat, wudu dulu. Bahwa kemudian karena kantor pulang, sih ada wudu lagi, gak ada masalah. Anak wudu pulang, setelah situ aja. Nah itu gambarannya. Wal ibadu yatasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizqi wa ghairihi. Manusia hanya dapat mengolah bagian yang Allah karuniakan kepadanya berupa rezeki. Jadi kita hanya mengelola bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Kita hanya yang mengelola. Itulah pemahaman antara al-kasb dengan at-takdir. Gak bisa kita lepas dari ketetapan Allah, dan kita pun juga ada kemampuan untuk melakukan semua itu dalam rangka untuk sejauh mana kita
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu gak bisa tidak, setiap langkah kita hari-hari seperti itu. Demikian jamaah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya perintah dengan baik dan menjauhi larangannya dengan sejauh-jauhnya larangan itu. Qadarallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.